Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aba, dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama Ustadz ABS yang biasa dipanggil dengan Abu Salman. Kali ini Ana mau bertanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang child free, yaitu konsep dimana seseorang dengan tidak mempunyai anak, dia bisa beranggapan awet muda, tidak stres, menguruskan biaya finansial dan menguruskan anak tersebut, Ustaz. Gimana, Ustaz, pendapat Ustaz? Baik. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwah azani Allah wa yakum jami'an, sahabat Aba dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sekarang saya lagi berada di Jonggol ya. Ini ada Aba gitu. Apa artinya Aba itu? Agrowisata Bukit Al-Aqsa. Bagi para pemirsa, kalau pengen pergi ke Jonggol, jangan lupa mampir ke Abah, Agrowisata Bukit Al-Aqsa. Masya Allah, di sini saya mendapati tempatnya sangat luar biasa, tempatnya sangat asik, sangat nyaman. Kemudian fasilitas di sini luar biasa, makanan-makanannya juga mantap sekali. Nah, ini saya ke sini langsung mendapatkan pertanyaan dari Mas, siapa namanya? Fauzan. Mas Fauzan, Masya Allah. Dari mana Mas Fauzan? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Masya Allah, Bekasinya mana? Bekasi Tambun Selatan. Tambun Selatan. Wah, Masya Allah, bisa di sini. Betah di sini Mas Fauzan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, tadi bertanya tentang apa ya? Child free ya tadi ya? Ya. Kalau kita lihat, saya sebenarnya baru tahu itu fenomena rame tentang apa namanya? Child free itu ya. Yang mana sebagian kita atau saudara-saudara kita mempunyai apa? Beranggapan, mempunyai statement, prinsip, yaitu tidak memiliki anak gitu kan. Istilahnya tidak mau memiliki anak. Kemudian mereka beranggapan ketika tidak memiliki anak, seakan-akan mereka tidak punya beban. Ya. Gitu, tidak punya beban, kemudian istilahnya tidak memikirkan finansial, kemudian apalagi ya, awet muda kata mereka kan gitu. Katanya awet muda mungkin badannya stabil gitu kan dan sebagainya. Karena sebagian kalau kita dapati orang yang sudah punya anak itu badannya akan gemuk dan sebagainya. Naudzubillah. Ayo ikhwah azani Allah wa yakum jami'an. Tentunya Islam dalam masalah ini sangat mengatur, dan Islam di dalam masalah ini mempunyai jawaban yang sangat luas sekali. Dan kalau kita perhatikan, kita sebagai umat Muhammad kan ya, ya. Umat Muhammad itu berarti kan kalau kita berkudwah, pengen mencontoh, ya kita mencontoh siapa? Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah Nabi idola kita. Yaitu manusia yang satu-satunya yang harus kita kedepankan, yang harus kita contoh dan kita patuhi segala perintahnya kan gitu kan. Maka lihatlah Rasulullah pernah mengatakan, aku senang terhadap kalian yang memiliki banyak keturunan. Nah, dari satu prinsip ini saja, ini sudah melanggar prinsip Rasulullah loh, Zan, ini Zan. Bahaya loh ini. Apa istilahnya, apa dampaknya kalau kita melanggar perintah Rasulullah? Jelas. Kita jelas dosa besar kan gitu kan. Rasulullah itu menyukai umatnya yang memiliki banyak anak gitu kan. Sedangkan ada prinsip hari ini child free, yaitu apa? Tidak memiliki anak. Wah, ini sudah pelanggaran berat itu. Kalau dalam istilah sepak bola yang namanya pelanggaran itu dihukum atau tidak? Dihukum. Maka awas, ngeri. Barang siapa yang menyelisih perintah Rasul, ingat dia akan tersesat istilahnya. Kemudian dia akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelanggarannya, yaitu apa? Menyelisih perintah Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul." Barang siapa yang menyelisihi Rasul, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah datang kepadanya penjelasan yang jelas, nuwallihi ma tawalla, maka lihat hukuman Allah di dunia, Allah akan menyesatkan di mana ia tersesat. Allah akan istilahnya menyesatkan pemikirannya, kemudian semakin dalam lagi kesesatannya, dan di akhirat, wah ngeri. Jadi hukumannya itu nggak cukup di dunia saja, di akhirat ada yang lebih lagi, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dia di neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat. Itu prinsip apa saja, bukan cuma sekedar selfie. Kehidupan kita di dalam beribadah dan sebagainya, kalau kita sampai menyelisih Rasul, awas, ancamannya berat.
ancamannya berat. Kemudian tentang tadi ya, tentang selfie tadi, ya Allah itu kok bisa ya mempunyai pemikiran seperti itu, kenapa ya Zan ya kira-kira Zan? Karena pengen apa, terlepas dari beban tadi ya. Naudzubillah. Padahal hakikatnya Zan, hakikatnya kalau kita berpikir secara sehat ya, hakikatnya orang yang tidak punya anak itu sebenarnya dia itu terbebani dan sebenarnya dia itu stres. Betapa banyak hari ini yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sebagian kaum muslimin tidak punya anak, stresnya bukan main. Lah kok sekarang itu ada orang yang punya prinsip nggak punya anak, berarti kan dia seakan-akan mendatangi stres. Iya. Itu waduh udah nggak masuk akal. Kemudian kalau dari sisi syar'i banyak sekali jawaban yang kalau kita pengen mendapatkan dari sisi syar'i ya. Contoh gini Zat. Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya. Ya. Terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Nah, apa 3 perkara tersebut? Pertama, ilmu yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Sedekah jariyah, yaitu sedekah jariyah. Yang ketiga adalah waladun shalihun yad'ulah, yaitu apa? Anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Nah, coba bayangkan kalau kita hidup di muka bumi nggak punya anak, kemudian kita meninggal, siapa yang mendoakan kita? Nggak ada. Padahal harapan yang utama ketika kita meninggal di kuburan itu, kita mengharapkan, menginginkan doa istighfar anak keturunan kita, kan gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, mengkisahkan tentang kagetnya penduduk surga. Apa mereka kaget? Dikatakan gini, wa inal abda la yurfa'u darajatuhu fil jannati fayaqulu ya rabbi anna li hadha fayuqal bistighfari waladika. Ya maknanya nanti di yaumul qiyamah ada seseorang yang dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan surganya dinaikkan. Kemudian orang tersebut apa? Kagum dan kaget. Ya Rabbi anna li hadha. Ya Allah, ini dari mana ini? Kenapa kok tiba-tiba derajatku naik gitu kan? Naik surganya kok tinggi banget. Ya Allah, ini amalanku apa? Nah, kemudian apa dijawab di situ? Bistighfari waladika lak, yaitu dengan sebab istighfar anak keturunanmu. Nah, coba kalau kita mempunyai anak keturunan yang banyak, kemudian ketika kita meninggal, kemudian yang istighfar memohonkan ampun kepada kita banyak, Masya Allah, luar biasa. Alangkah indahnya kita gitu loh. Kemudian apa? Kemudian derajat surga kita dinaikkan disebabkan apa? Istighfar anak-anak kita kepada kita semuanya. Masya Allah, luar biasa. Itu yang kita inginkan. Gitu kan. Nah, dan tentunya sebuah kebahagiaan sangat luar biasa adalah ketika kita di surga itu berkumpul dengan apa? Anak keturunan kita. Maka ya ikhwah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jannatun adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu jannatu adn itu akan dimasuki oleh apa? Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian apa? Dan dari kalangan apa? Anak-anaknya, dari kalangan istri-istrinya, dari anak keturunannya. Masya Allah. Alangkah indahnya. Pengen gak Zan kamu Zan? Pengen. Kita nikah, punya anak keturunan banyak, kemudian di surga dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Maka ya ikhwah, jangan terbawa dengan framing yang tren, tapi di situ melanggar syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti kita tidak akan pernah bahagia. Catat itu baik-baik. Gitu ya Jan ya. Cukup sampai di sini. Kita akan melanjutkan kegiatan. Oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Aba, begitu aja sesi pertanyaan kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.